semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kita akan belajar bersama. Pada materi kali ini, kita akan membahas tema 5 tentang ekosistem. Yang kita pelajari di video ini adalah subtema 1 tentang komponen ekosistem. Mari kita simak video yang berikut ini. Oke, pada pembahasan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah 1. Pengertian ekosistem. 2. Hewan berdasarkan jenis makanannya. 3. Perubahan ekosistem. 4. Kenampakan alam. 5. Daur hidup hewan. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas tentang pengertian ekosistem. Disimak baik-baik ya pembahasannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian ekosistem. Kalian tahu nggak sih apa itu ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri bagian yang hidup atau disebut biotik dan bagian tak hidup disebut abiotik. Bagian yang hidup, biotik, di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan hewan dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup, abiotik, terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Pada materi selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis ekosistem. Pasti kalian penasaran, kan apa saja sih jenis-jenis ekosistemnya? Nah, ekosistem itu terdiri dari ekosistem alami dan ekosistem buatan. Pada ekosistem alami dibagi menjadi 2, yaitu perairan dan daratan. Ekosistem alami perairan yaitu sungai, laut, perairan parau, rawa, dan danau. Sedangkan ekosistem alami daratan, hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, taiga, dan lain-lain. Kemudian, pada ekosistem buatan dibagi menjadi 2, yaitu perairan dan daratan. Pada ekosistem buatan perairan yaitu kolam, waduk, tambak, dan bendungan. Sedangkan pada ekosistem buatan daratan yaitu sawah, ladang, dan hutan produksi. Satuan penyusun ekosistem. Suatu ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu merupakan makhluk hidup tunggal, misalnya seperti seekor kumbang, seekor lebah, dan seekor kupu-kupu. Masing-masing hewan tersebut adalah tunggal. Nah, masing-masing individu tadi tinggal di suatu tempat. Tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak disebut habitat. Populasi adalah kumpulan dari individu sejenis yang mendekati suatu tempat tertentu. Contoh dari populasi tersebut adalah di mana ada 4 ekor itik, dan 4 ekor itik ini termasuk populasi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan komunitas? Komunitas diartikan sebagai populasi makhluk hidup yang hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya seperti sebuah hutan, ada banyak sekali hewan, tumbuhan, dan lainnya yang hidup di suatu daerah. Ini disebut komunitas. Contoh lain dari komunitas adalah misalnya sebuah sungai. Di dalam komunitas suatu sungai tersebut terdapat beberapa populasi. Misalnya ada populasi kakap, populasi ikan, populasi itik, dan lainnya. Nah, kumpulan dari populasi tersebut adalah komunitas. Materi kedua adalah golongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Selanjutnya adalah hewan herbivora. Herbivora merupakan hewan yang sumber makanannya dari tumbuhan. Contohnya, sapi, kerbau, kambing, rusa, kuda, dan lain-lain. Selanjutnya adalah hewan karnivora. Karnivora adalah hewan yang sumber makanannya berasal dari bagian tubuh hewan lainnya. Contohnya, harimau, anjing, ikan hiu, ular, singa, buaya, kucing, dan lain-lain. Adalah hewan omnivora.
omnivora merupakan hewan yang sumber makanannya berasal dari bagian tumbuhan atau tubuh hewan lainnya. Contohnya, monyet, gorila, beruang, musang, babi, tikus, dan lain-lain. Selanjutnya adalah hewan insektivora. Insektivora merupakan hewan yang sumber makanannya berupa serangga. Contohnya, cicak, katak, kadal, bunglon, dan lain-lain. Materi ketiga adalah perubahan ekosistem. Selanjutnya adalah perubahan ekosistem. Perubahan ekosistem dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada saat musim kemarau, ternyata perubahan musim juga bisa jadi salah satu penyebab terjadinya perubahan dalam ekosistem. Misalnya, musim kemarau yang panjang bisa mengakibatkan sumber air menggering sehingga kehidupan makhluk hidup tertentu terganggu. Pada saat musim hujan, sebuah kebun akan mendapatkan lebih banyak air hujan daripada saat musim kemarau. Tanaman tumbuh dengan baik. Materi keempat adalah kenampakan alam. Selanjutnya adalah kenampakan alam. Apa sih yang dimaksud dengan kenampakan alam? Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi yang tidak dihasilkan oleh aktivitas manusia atau terbentuk secara alami. Kenampakan alam dibagi menjadi dua, yaitu kenampakan alam alami dan buatan. Kenampakan alam alami adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk akibat aktivitas bumi secara alamiah. Contohnya gunung, pantai, laut, dataran rendah, dataran tinggi, selat, teluk, sungai, danau, dan lain-lain. Sedangkan kenampakan alam buatan adalah semua lingkungan yang dengan sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk memudahkan dan membantu manusia dalam menjalankan aktivitas dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh kenampakan buatan adalah rumah, hotel, jalan, gedung perkantoran, kolam renang, serta taman bermain. Materi kelima adalah daur hidup hewan. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah suatu proses yang menandai perkembangan suatu organisme sejak memulai hidupnya sampai bereproduksi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Daur hidup hewan dapat dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan apakah mereka mengalami metamorfosis atau tidak. Daur hidup dengan metamorfosis dan daur hidup tanpa metamorfosis. Metamorfosis adalah proses perubahan penampilan fisik dan struktur tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Selanjutnya adalah metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis dengan tahapan dan bentuk larva yang sangat jauh berbeda dengan bentuk imagonya dewasa. Selain itu mengalami masa pupa, kepompong. Tahapan pada metamorfosis sempurna yaitu telur, kemudian menetas menjadi larva, selanjutnya ke pupa, dan terakhir ke imago, dewasa. Contoh hewan dengan metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, lalat, nyamuk, katak, lebah, tawon. Berikut adalah metamorfosis sempurna pada kupu-kupu, yaitu dari telur, kemudian menetas menjadi ulat atau larva, kemudian berubah menjadi kepompong atau pupa, setelah itu menjadi kupu-kupu dewasa atau imago. Selanjutnya adalah metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis dengan tahapan dan bentuk nimfa muda tidak terlalu berbeda dengan bentuk imagonya dewasa. Tahapan pada metamorfosis tidak sempurna yaitu telur, kemudian nimfa, dan yang terakhir imago, dewasa. Contoh hewan dengan metamorfosis tidak sempurna yaitu kecoak, belalang, jangkrik, rayap, kutu daun, laron. Contoh dari metamorfosis tidak sempurna belalang adalah dari belalang betina bertelur, kemudian menetas menjadi nimfa, dan yang terakhir menjadi belalang dewasa.